ketemu lagi pada channel saya belajar hukum praktis kuliah outdoor. Jadi kita belajar hukum yang praktis-praktis ya, supaya kan hal-hal yang kita temukan sehari-hari. Kali ini topik saya tentang pinjol atau pinjaman online. Banyak yang nanya nih, sebab banyak yang punya kasus, apakah pinjol ilegal atau legal? Oh, bermacam-macam. Pinjaman online itu dilakukan oleh bank, seperti bank yang kita lihat sehari-hari, tapi ini bank yang dilakukan secara online, ketemu antara pihak bank dan pihak nasabah secara online. Ada dua, ada bank yang memang legal, artinya usaha mereka didaftar di OJK. Jadi OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, salah satu institusi yang dibentuk oleh pemerintah dengan Undang-Undang tahun 2011 yang memiliki kewenangan untuk mengawasi semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Dan pinjol masuk dalam kategori lembaga keuangan bank. Dan dia harus terdaftar di OJK. Supaya apa? Supaya OJK bisa melakukan pengawasan terhadap aktivitas dari pinjol ini. Kalau dia melanggar hal-hal yang tidak diperkenankan, melanggar aturan, maka OJK bisa melakukan prosedur sebelum dia mencabut izinnya. Ada teguran, ada izin, ada menerbitkan izin. Jika melanggar ada teguran, melakukan monitoring. Kemudian yang paling berat adalah mencabut izin itu. Nah, kemudian ada lagi bank yang beroperasi melakukan pinjaman online tetapi tidak berizin, tidak terdaftar di OJK. Nah, hati-hati yang seperti ini. Sebab apabila saudara memiliki kasus yang seperti ini, maka OJK tidak bisa melakukan banyak hal. Sebab dia tidak memiliki panjangan tangan untuk menyentuh sana. Sebab ini kan kita menggunakan tidak bisa dilihat, dia bisa hilang. Hari ini ada, besok dia hilang-hilangan. Tapi kalau memiliki izin bisa dilakukan. Nah, kita masuk pada pinjol. Apa sih pinjaman online? Pinjaman online, bank itu melakukan penawaran secara online. Dia menyebut soal term and condition, syarat-syarat yang diperlukan untuk dia memberikan pinjaman kepada yang mengajukan pinjaman online. Oleh karena itu, ketika Anda membutuhkan uang, kemudian tidak ada cara lain mau mencoba pinjaman online, bisa nggak? Bisa. Tetapi sikap yang pertama yang harus Anda lakukan adalah menelisik, melihat di OJK apakah bank online itu terdaftar atau tidak, itu dulu. Kemudian yang kedua, lakukan langkah-langkah yang membuat Anda safety. Ketika Anda buka, lihat apakah ada syarat term and condition yang diajukan. Pasti ada. Misalnya Anda harus mengisi formulir, kemudian bunga. Setiap keterlambatan akan dikenai bunga sekian. Bunga dari pinjaman sebesar pinjaman 2 juta jadi sekian persen. Dan seterusnya dan seterusnya. Bacalah, sebab itu bagian dari kontrak bangku. Apabila Anda submit, maka dianggap Anda sudah setuju dan mengetahui semua persyaratannya. Oleh karena itu, jangan main asal submit. Kemudian ketika keberatan dengan bunga, lari. Nah, itu udah nggak benar. Hukum intinya mengatur soal interaksi hak dan kewajiban. Setiap subjek hukum ada dua, badan hukum dan manusia. Setiap subjek hukum itu adalah pendukung hak dan kewajiban. Hukum mengatur interaksi itu. Ketika kalian sudah menerima hak dari bank online ini, lakukan apa yang menjadi kewajibanmu. Kewajiban apa? Lihat pada saat Anda membuka dan mendaftar, di situ tercantum bunga. Kemudian apabila setiap keterlambatan akan didenda berapa, kapan jatuh tempo Anda harus membayar. Jangan ketika Anda sudah menerima pinjaman, sudah mendapat transfer, kemudian lari. Atau jatuh tempo setiap tanggal 5 Anda tidak bayar. Nanti Anda bayar bulan berikutnya, ya tentunya bunga akan tinggi. Dan itu Anda sudah sepakati di awal. Kalau akhir-akhir ini kemudian disoroti tentang bank online, tidak selamanya salah dua-duanya. Yang menjadi salah dari pihak bank online ketika kemudian garansi Anda kan nomor HP. Ingat, ketika Anda memberikan nomor HP sebagai garansi, maka semua isi perut di HP itu, semua phonebook Anda itu dipegang oleh si bank online. Dan ketika Anda tidak melaksanakan kewajiban, maka dia akan random untuk menelpon siapa saja yang ada di situ. Untuk apa? Untuk menekan Anda supaya
Anda mau membayar karena merasa malu. Nah, kalau yang seperti ini lain lagi masalahnya. Ya, sebab sudah ada pelanggaran masuk ke ranah pidana yang dilakukan oleh bank online. Tetapi kalau pinjol itu sendiri, hubungan antara bank online dan si peminjam itu masuk dalam ranah perjanjian. Pasal 1320. Hanya saja sepakat yang dilakukan itu sepakat secara online melalui aplikasi. Ketika Anda submit, maka dianggap dan sudah sama-sama setuju, sama-sama bersepakat dengan aturan yang dibuat sebagai kontrak baku secara online. Kalau Anda tidak setuju, ya jangan. Kontrak baku itu take it or leave it. Kalau Anda setuju, ambil dan lakukan kewajiban. Kalau Anda setuju, tidak setuju, leave it, tinggalkan. Sederhana bukan? Ini yang menjadi persoalan, sebab banyak orang hanya ingin haknya, tetapi tidak mau melaksanakan apa yang menjadi kewajiban. Di situlah hukum hadir untuk mengatur itu, sebab kita mau masyarakat kita tertib. Dalam ketertiban itu ada keadilan. Hati-hati dengan pinjol, Anda harus taat, baca aturan. Ketika hak diterima, lakukan apa yang menjadi kewajiban. Dan masuk pada bank online, periksa di otoritas jasa keuangan apakah terdaftar atau tidak. Ketika tidak terdaftar, tinggalkan, sebab Anda sudah masuk pada area beronline. Demikian secara singkat untuk kalian yang memang ingin melakukan pinjaman yang praktis, tidak salah, tetapi supaya berhati-hati, dan yang paling penting harus ada itikat baik sejak awal bahwa Anda akan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban ketika hak itu sudah diterima. Demikian, sampai di sini kita ketemu pada sesi hukum yang praktis lainnya. Baik, jangan lupa subscribe atau like jika Anda suka dengan channel ini. Bye.